Wektal soho pagenan kalau nyumanggaken. Allahumma sholli ala Muhammad. Ala Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad سيد السادات وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميقات. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kepada para habaib, para kiai dan asatidzah, para ulama, wabil khusus Sayyidil Habib Ali bin Muhammad Al-Haddar, Al-Ustaz Al-Habib Ali bin Muhsin Al-Haddar, beserta khadim dari Majelis Sholawat Al-Ghafilin, dan para habaib, para kiai, para ustadz yang belum bisa Al-Fakir sebut nama beliau-beliau, tidak untuk kurangnya hormat Al-Fakir kepada mereka. Harapan kami kita mendapatkan keberkahan mereka insyaallah. Keberkahan para habaib, para kiai, para ustadz, para ulama. ومتعنا الله بطول حياتهم الشريفة بتمام الصحة وكمال العافية. آمين اللهم. Dan tidak ketinggalan kepada sahibul hajah yang malam hari ini mengadakan tasyakuran. Semoga insyaallah apa yang dihajatkan diijabai dan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kepada shooting, kepada sound system, panitia, keluarga besar Nahdlatul Ulama dan semua yang hadirin wa hadirat, jamaah rahimakumullah wa as'adakumullah. Syukur alhamdulillah kita malam hari ini mendapatkan kesempatan dari Allah untuk duduk berkumpul, bermuajahah, membaca sejarah Nabi Muhammad. Hakikatnya kita kumpul hadir di tempat ini bukan karena memenuhi undangan atau diundang oleh sahibul hajah. Hadisnya sudah jelas. Ada 3 orang. Ketika melihat majelis Rasulullah, yang 2 orang masuk, yang 1 orang cuma melihat saja, jalan. Dan disampaikan oleh Rasulullah apa yang didapatkan oleh 2 orang ini dan apa yang didapatkan oleh 1 orang yang hanya lewat dan meninggalkan majelis tadi. Hakikatnya kita duduk di tempat ini bukan karena diundang oleh sahibul hajah, bukan semata-mata hanya diundang oleh majelis sholawat Al-Ghafilin. Semua itu hanya perantara saja.
hakikatnya kita duduk dan kumpul di tempat ini karena diundang oleh Nabi Muhammad. Coba kok bisa, kok sakit, wonten pakempalan, tigang kathah kados mekaten. Paham? Tak paham ya. Macam. Bisa mengumpulkan orang sebanyak ini. Ini kalau yang disebut nama selain nama Nabi Muhammad, mungkin saja yang kumpul banyak, tapi tidak ada kedekatan kepada Allah, tidak membawa ruh kita semakin dekat kepada Allah. Apalagi digabulkannya hajat kita, hasyawakalla, tidak mungkin. Nah itu hal Ustaz. Ada hal Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kok bisa datang orang sebanyak itu? Yang sebentar lagi diadakan di Solo. Coba kita bayangkan, Habibnya wafat di Siwun, Hadramut, diadakannya halnya di Solo yang datang puluhan ratusan ribu, dan semakin tahun semakin tambah. Ini kan bukan nabi Ustaz, tapi kok yang datang banyak. Mau tahu enggak kok bisa kayak gitu? Dulu, sebelum saya kasih tahu, dulu setiap Allah mengangkat nabi dan rasul itu dikasih, kalau bahasa Jawanya Bu, itu paweling. Apa paweling itu? Dikasih peringatan oleh Allah. Jadi setiap Allah Ta'ala mengangkat Nabi atau mengangkat Rasul, diingatkan oleh Allah. Saya ingatkan, kamu harus kenal kekasih saya Nabi Muhammad, harus cinta kepada Nabi. Kalau enggak, dipecat jadi Nabi ya. Nah, Habib Ali ini kok bisa seperti itu? Bukan hanya di zaman Habib Ali, zaman Nabi dan Rasul tidak dijadikan Nabi dan Rasul oleh Allah terkecuali harus kenal Nabi Muhammad, harus cinta Nabi Muhammad, dan menyampaikan kepada umatnya supaya umatnya ini kenal dan cinta kepada Nabi Muhammad. Makmur mereka. Al-Habib Ali bisa mendatangkan orang sebanyak itu pada setiap tahunnya, bertambah itu orang yang datang, dan tidak pulang mereka terkecuali pasti mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Siapa Al-Habib Ali? Karena Al-Habib Ali ini adalah orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, kenal dengan Nabi Muhammad, menjadi wasil, perantara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hakikatnya diundang oleh Nabi yang menyampaikan Habib Ali, begitu. Nah, jadi kita di tempat ini ya hakikatnya diundang oleh Rasulullah, cuma yang menjadi perantara beliau-beliau atau sahibul hajat ini. Alhamdulillah kita kumpul di tempat ini bukan semata-mata kita kumpul temu kangen, bukan. Tapi memang kita dikehendaki oleh Allah untuk duduk di majelisnya Rasulullah. Nah, kalau sudah majelisnya Nabi Muhammad, insya Allah tak pulang kecuali akan mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat ketika Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ini sedikit kisah yang mungkin khariqul adah, ya bisa dikatakan karamah begitu. Bisa dikatakan karamah kalau memang perlu disampaikan. Kira-kira perlu tidak? Sandean perlu, nanti saya yang di syuting ini masuk YouTube. Nah, saya kira nanti sejak pending dulu. Kita sampaikan saja bagaimana
akhlak dan sejarah atau sifat-sifat keistimewaan Nabi Muhammad. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi bisa seperti itu, bahkan beliau terkenal sebagai miftah Rasulullah, kuncinya Nabi Muhammad. Kuncinya Nabi Muhammad. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, muallif atau pengarang Simtud Durar yang sudah kita selesaikan tadi. Doanya belum dibaca. Biasanya kapan bacanya? Di rumah masing-masing. Terakhir ya, setelah ceramah. Jadi memang panitianya pintar, biar ceramahnya cok suwi-suwi. Alhamdulillah, Habib Ali ini mendapatkan satu makam miftah Rasulullah, kuncinya Nabi Muhammad. Bahkan di setiap zaman itu tidak dikenalkan kepada muridnya, terkecuali Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, padahal beliau belum lahir. Itu sejak zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Syekh Ahmad Al-Badawi. Itu waktu itu nama Ali bin Muhammad Al-Habsyi sudah masyhur, sudah terkenal. Sampai Syekh Abdul Qadir Jilani ini bertanya-tanya, siapa Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini? Kok dirindukan, kok disebut-sebut namanya oleh Rasulullah? Bahkan kita diperintah oleh Nabi Muhammad untuk tawasul kepada Al-Habib Ali. Katanya Syekh Abdul Qadir begitu. Katanya Syekh Ahmad Badawi, ya, siapa ya Habib Ali? Kita menangi tidak kira-kira? Kita ketemu tidak kira-kira? Itu Habib Ali sudah dirindukan sejak di zaman Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir ini zamannya di atasnya Faqih Muqaddam. Subhanallah, sudah merindukan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sampai mereka ini betul-betul berharap kapan saya bisa ketemu. Kayak berharapnya Nabi Musa untuk ketemu Nabi Muhammad. Nabi Musa ini didatangi malaikat Israel alaihissalam. Sampai yang pernah didatangi Israel? Cium tangan gitu enggak? Belum. Saya doakan. Iya, kesian ini Habib. Malaikat Israel ini kesian dia. Jadi orang ini luar biasa, bele-bele. Kalau malaikat Jibril ingin ketemu katanya, malaikat Mikail ingin ketemu, semua malaikat rindu untuk berjumpa. Israel dicotak sama dia, tak pengen ketemu, kesian ya, Masya Allah. Padahal Israel ini adalah malaikat yang paling sayang sama antum. Iya, bayangkan setiap hari Israel ini datang di depan wajah kita setiap hari 5 waktu. Mau sholat, mau tidak sholat, datang dia. Mau sholat atau tidak sholat, 5 marat, 5 awqat, 5 waktu datang. Oh, ini yang namanya Hasan bin Zain Al-Idrus. Zuhur, nanti asar datang lagi. Oh, ini toh yang namanya Hasan bin Zain Al-Idrus. 5 kali Pak. Kedua, Israel ini khair, baik, luar biasa. Bayangkan, siapa malaikat yang mampu menyampaikan kita kepada Allah, jasad dan roh? Siapa yang bisa? Israel lah. Ya, yang menyampaikan roh kita kepada Allah. Masya Allah. Sekarang mungkin kita rindu sama Allah, tapi belum terpenuhi secara sempurna. Hakikatnya hanya rindu saja, ketemu belum. Yang nemukan kita sama Allah siapa? Israel. Syuh, pengen ketemu. Tuh, Israel tuh. Ini jasanya luar biasa, tapi kok dicotak. Kesian ini, Masya Allah. Nah, waktu itu malaikat Israel alaihissalam datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya Nabi Allah Musa,
Ata'arifuni? Tahu nggak kamu siapa saya? Tahu saya. Siapa ini? Siapa saya? Israel. Masya Allah. Padahal berwujud manusia itu. Berwujud manusia. Katanya malaikat Israel, ya Nabi Allah Musa, saya izin. Saya dapat perintah dari Allah. Saat ini waktunya engkau kembali kepada Allah. Apa kata Nabi Musa? Nih. Tak mau. Ini diperintah sama Allah. Tidak, saya tidak mau mati sekarang. Berani antum kayak gitu? Hah? Nabi Musa, Masya Allah. Sampai 3 kali, ya karena ceritanya ada yang kharikil adahnya di sini, jadi tidak semua saya sampaikan, saya potong saja. Kemudian kembali ini malaikat Israel alaihissalam kepada Allah. Kata Allah, ya sudah, kalau Nabi Musa urusan saya, kata Allah. Ditanya sama Allah, ya Musa, apa yang membuat engkau tidak mau meninggal sekarang? Apakah kamu tidak rindu sama aku, Allah? Rindu ya Allah. Rindu ya Allah. Kenapa kamu tidak mau meninggal dunia? Begini ya Allah, saya mau mati dengan satu syarat. Apa wahai Musa? Pertemukan saya dulu dengan Nabi Muhammad. Jadi kalau kita baca sholawat, Nabi Muhammad tetap di sana, derajatnya tetap tinggi. Terus kalau kita baca sholawat, Nabi Muhammad senang gitu, derajatnya naik. Bukan. Mau kita baca sholawat, mau tidak baca sholawat, tetap Nabi Muhammad fuk. Tinggi dan tinggi derajatnya. Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nah kalau kita sholawat, yang untung kita. Yang untung kita, bukan Nabi Muhammad. Alhamdulillah saya bisa sholawat dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak sholawati senang, kepelanda semua. Kita yang senang kalau sholawat dengan Nabi Muhammad. Nah kok kita orang biasa sholat subuhnya jam 8. Ini kalau pengajian Pak ya, dilanjut sampai 1:30, yakin semua subuhnya telat. Saking ceramah, waduh. Subhanallah. Iya, makanya di dalam kitab Usfuriyah itu kalau majelisan jangan lebih dari 2 jam. Kalau lebih dari 2 jam itu koyok ndok kak netes. Alias bahasa Jawanya itu ndok bosok, ndok bonor ya. Mau diceplok, mau didadar, mau digoreng, dipecah bau. Sama kayak gitu. Tapi alhamdulillah ini ada yang menetralisir walaupun 2 jam 3 jam, tapi kita majelisan bersama habaib. Ya, bersama para kiai. Insyaallah dinetralisir lah. Ndoke insyaallah gak rusak. Amin. Allahumma amin. Nabi Musa, lah kok kita orang biasa? Nabi Musa saja Rasul rindu dengan Nabi Muhammad. Harusnya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad lebih daripada Nabi Musa harusnya. Sampai dilantunkan sholawat tadi, sampai nangis beliau, Masya Allah. Ya kan? Yang nangis kok yang di depan kok, ini semua kok ada yang nangis kan? Sampai saya kira-kira tadi, ada yang nangis ya. Ya kan, Masya Allah. Kosidah-kosidahnya Guru J, ya, dari mana? Kalimantan, Martapura, luar biasa. Cuma tadi kurang satu, Ustaz. Ya Rasulullah, itu kurang itu, enak itu. Ya, ini request malam Jumat berikutnya. Saya minta itu nonton dari Solo saya. Sampai nyuruh saya ke sini lagi. Wani bingung. Capek Pak. Tadi saya dari Probolinggo, Habib. Saya tanya sama orang Keraksan, berdosa berapa jam? Tidak deket. Ini
kalau saya keluar rumah, kelihatan bondoso nih. Saya tidur, ya, saya Isra sampai Mi'raj, nggak sampai. Masya Allah Bu, luar biasa. Sampai boyoan nih. Untung ngajak istri saya, kalau nggak ngajak istri, pusing malam Jumat. Alhamdulillah, Masya Allah. Kok semangat Pak sampean? Dapat apa Pak? Ya, dapat syafaat. Amin Allahumma. Subhanallah bukan ya? Nabi Musa ketika ditanya oleh Allah, saya tidak mau mati, temukan saya dengan Rasulullah. Nggak bisa. Kata Allah, sudah saya ciptakan, tapi bukan untuk sekarang. Nah, kenapa kok bisa rindu, bisa cinta? Karena paham betul, kenal. Tak kenal maka tak. Nah, tidak ada salahnya kita kenali Nabi Muhammad. Ini majelis sampai jam berapa toh? Jadi sudah jam 11 kurang 10. Jam 12. Lemah, nyeksa saya sampai. Ya, kita sedikit ini insya Allah ada satu syair yang sering dibaca, Masya Allah. Ya, di kitab-kitabnya para ulama, Habib Muhammad bin Hadi Segaf ada, di dalam kitabnya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani ada, ya, itu ada semua, banyak para ulama. Ini kalau dihafal, ditulis, insya Allah akan aman dia, akan aman, apalagi dikantongi, apa ditempel di rumah begitu. Ini menjelaskan tentang keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita kenali Nabi Muhammad supaya kita betul-betul bisa merindukan Nabi Muhammad. Sampai Bu ya, orang dulu kalau didik anak kok gampang, ya, ya Pak ya. Orang tua dulu itu tidak usah ngomong sama anaknya, anak sudah mengikuti orang tuanya. Cuma satu kecap kasih nasihat, apa kata anaknya? Sam'an wa ta'ah habban wa karamah. Siap, sedih kau jauh. Gampang, mudah didik anaknya. Anaknya jadi orang Masya Allah. Sekarang kok sulit. Bapaknya kiai, anaknya gali. Ini anaknya sama apa? Yang gawe piye, yang begitu. Ini membingungkan. Orang tuanya kasih nasihat, ngomongnya banyak, tidak didengar. Ada apa? Karena orang tua dulu pertama kali yang dikenalkan kepada anaknya Nabi Muhammad. Kalau anak kita kenal siapa Nabi Muhammad, istri kita kenal Nabi Muhammad, insya Allah mudah untuk mendidiknya. Dibantu oleh Allah Ta'ala untuk mendidik keluarga kita tadi. Jadi sosok Nabi Muhammad ada di tengah-tengah keluarga kita. Saya mengalami, saya membuktikan. Ketika waktu itu anak saya agak sedikit rewel begitu, nangis, mau minta apa, marah. Kata istri saya, wis, tidak usah bingung, tunggu saja diem, sudah enak, kita ajak jalan-jalan, selesai malamnya kita kisahkan siapa Nabi Muhammad. Istri saya ngomong kayak gitu, ya sudah, bismillah, dikisahkan. Besok berubah itu Pak, berubah sampai luar biasa. Jadi orang kalau sudah kenal dengan Nabi Muhammad, Masya Allah. Semoga insya Allah kita yang kumpul di tempat ini mendapatkan kemuliaan fid dunya wal akhirah berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit kita kupas, kita telaah, kita baca bagaimana keistimewaan Nabi Muhammad. Disebutkan di sini lam yahtalim qattu taha mutlaqan abadan. Rasulullah ini tidak pernah ihtilam. Apa ihtilam itu? Mimpi basah Pak. Kadang kita tidak mimpi basah sebulan aja bingung. Kok tidak mimpi basah? Ya Allah, karuniakan saya ihtilam ya Allah. Tak pernah
pernah mimpi Rasulullah, tidak bingung. Tapi tidak mimpi basah, bingung. Padahal mimpi basah ini dari siapa? Dari syaitan. Tidak ada mimpi basah dari malaikat. Ini malaikat-malaikatan. Rasulullah tidak pernah mimpi basah. Makanya orang-orang saleh itu balirnya itu bukan lewat ihtilam atau mimpi basah. Enggak. Tanya saja guru-guru kita, habaib kita, orang-orang soleh, kiai kita yang soleh. Pernah mimpi basah enggak? Tidak pernah. Tidak pernah. Imam Nawawi tidak nikah kok sampai ini meninggal. Tidak pernah mimpi basah. Walaupun baligh sekalipun. Mimpi basah bukan syarat paten harus mimpi basah pas baligh. Enggak. Karena dari syaitan itu. Kebanyakan begitu dari syaitan. Nah, Rasulullah tidak pernah ihtilam. Bahkan Rasulullah wa ma tafa'aba aslan fi madaz zaman. Rasulullah tidak pernah menguap. Apa menguap itu? Anu. Uang apa? Uang. Awai. Kemproh. Apa awai? Awai. Luar biasa. Asal adunten ini ya. Iya. Masya Allah. Ya, bahasa yang paling terkenal di alam barzakh itu dua. Satu Arab, dua Madura. Iya. Luar biasa Madura ini. Ya, coba dengan kemanapun daerah mesti ada orang Madura. Iya Pak ya. Dimanapun, hatta cuma adanya tidak ada orang, cuma ada jin saja. Lu jinnya dari Madura. Luar biasa Madura, luar biasa, masya Allah. Barakallahu fikum, insya Allah. Ya, ini tidak pernah menguap Rasulullah. Rasulullah tidak pernah angut. Wai tadi itu. Awai. Kalau setahu saya Hawaii. Bahasa Inggris. Saya mau tanya tadi, sampean di sini majelis 2,5 jam tadi itu sudah menguap berapa kali? Bukan menguap lagi, Mi'raj. Masya Allah. Bahkan Rasulullah minhud dawabu falam tahruk wa ma waqa'at gubabatun abadan fi jismihil hasan. Rasulullah ini semua hewan model apapun hewannya tidak pernah takut, tidak pernah lari menyingkir dari Rasulullah, tidak pernah. Subhanallah. Semua hewan nurut, manut, nurut dengan Nabi Muhammad. Sampai ada satu saat ada onta ini lari kencang mendatangi Nabi Muhammad. Sahabat teriak, ya Rasulullah, ada onta ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tak usah khawatir, onta ini tidak akan melukai saya. Dia cuma mau curhat sama saya. Suatu onta mau curhat, sampai kan tidak mau curhat. Ini wong atau wong-wongan kan begitu. Onta curhat Pak, datang sampai hadapan Nabi Muhammad, terus didekatkan itu di telinganya Rasulullah. Rasulullah mengangguk-angguk begini. Sahabat bingung, ngomong apa onta ini ya Rasulullah? Nanti pulang dari sini nggak usah niru kayak Rasulullah. Ada kata, Masya Allah ya. Kemudian kata Rasulullah, onta ini dia dipukul sama majikannya, sering dipukul, dia lari, dia curhat, melaporkan semuanya kepada saya, minta tolong supaya saya menasehati majikannya, jangan mukul-mukul lah, wong hewan kok, wajar. Digandeng oleh Rasulullah sampai ke hadapan majikannya, kata Rasulullah, ini ontamu. Betul ya Rasulullah, jangan dipukul lagi. Kok tahu ya Rasulullah? Dia waktu curhat sama saya.
Jadi kita Pak, ya kalau bisa harus punya semboyan, Habib. Punya semboyan, mau mikir deh, itu semboyan. Mau mikir. Ada yang mikir Pak, siapa yang mikir? Rasulullah yang mikirkan kita. Kok ragu dengan Nabi Muhammad? Surga saja dikasih kok, cuma beset. Apa? Beset. Apa beset? Bulus. PC. Maklum. Saya kan orang Arab. PC. Fulus. Kok masalah fulus, masalah hajat, masalah cobaan, ujian, bingung. Masya Allah, sampai RSC itu penuh, Masya Allah. Rumah sakit jiwa. Nggak usah bingung, sudah ada yang mikir, sudah ada yang menyelesaikan. Siapa Nabi Muhammad? Surga saja dikasih oleh Nabi Muhammad. Uang kok nggak percaya dengan Nabi Muhammad? Kok begitu merendahkan Nabi Muhammad kita? Ya, mulai sekarang jangan mikir, tapi jangan ketawa terus. Bahaya. Ini luar biasa. Ini ontak saja. Datang ke Rasulullah. Bahkan lalat tidak menghinggap di tubuh suci Nabi Muhammad. Tidak pernah loh. Bukan pernah sekali gitu, enggak. Tidak pernah. Kenapa? Keringatnya Rasulullah wangi, Pak. Rasulullah ini semakin banyak keringatnya, semakin wangi. Beda dengan kita, mau mandi 5 hari sekali. Ya, ikan itu kebanyakan di air amis, Pak. Ya, kita mau mandi berapa kali itu tetap amis. Mau terbuat dari tanah, Bu ya. Mau mandi berapa kali coba digosok begini, mesti keluar bolotnya. Tanahnya, mesti. Kalau terbuat dari tanah, tidak mau ada tanahnya. Rasulullah beda. Kalau kita lalat, kok lalat, tapi jangkrik saja nempel di sini semua. Masya Allah, jangkrik raksasa itu. Kuat saya pegang ini, la ilaha illallah. Sebetulnya ngeretek saya cuma di depannya sampean ya image, jaga image. Masa mau mencolot. Jangkrik terbesar di dunia ini kalau di Jepang laku, Pak. Jangkrik kayak gini, Indonesia biasa. Ya, biasa, luar biasa. Kemudian dilanjutkan bi khalfihi ka'amamin ru'yatun thabatat wa la yura athru bawlin minhu fi 'alami. Beliau ini melihat belakang seperti melihat depan. Jadi tampak Rasulullah itu ada di sini. Ada, Masya Allah. Sudah pernah disyarahkan, Zat? Belum ya? Alhamdulillah. Semoga saya dan antum mendapatkan keberkahan, insyaallah. Rasulullah itu depan tampak belakangnya Rasulullah tampak depan. Cantik begitu, luar biasa. Jadi Rasulullah SAW melihat belakang itu seperti melihat ke depan. Jadi Rasulullah melihat ke sana. Tahu siapapun orang yang ada di belakangnya Nabi Muhammad, tahu itu. Siapapun itu. Ini Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad ini ketika buang hajat begitu tidak tampak. Rasulullah kalau buang hajat tak tampak. Ada sahabat yang ingin mengambil berkahnya Rasulullah, dicari mana ini? Kok tidak ada? Dimakan sama tanah, Pak. Jadi tanah ini buka, dimakan. Subhanallah. Tanah saja ingin dapat berkahnya Rasulullah. Lah kita datang sama Rasulullah kalau punya hajat. Kalau tidak punya hajat, lupa dengan Rasulullah. Rasulullah tidak pernah lupa sama kita. Abu Lahab saja, Abu Lahab sudah jelas. Ya betul tangannya Rasulullah. Tapi ingin melukai Rasulullah, tetap kok Rasulullah cinta, tetap Rasulullah ini tidak melupakan Abu Lahab. Bahkan kalau ada orang yang membaca surat Al-Lahab itu, tabbat yada Abi Lahabin wa tab, cuman
kebencian itu sedih Rasulullah. Sedih Rasulullah karena pamannya Nabi Muhammad. Jadi Rasulullah ini tidak akan pernah lupa dengan kita. Nah masalahnya lupa tidak kita dengan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yara dhalluhu fi syamsi dhu fitani atau fatani. Kemudian Rasulullah ini hatinya tidak tidur meskipun matanya Rasulullah ini terpejam begitu. Satu waktu selesai perang begitu Rasulullah istirahat di bawah pohon. Pedangnya Rasulullah dicandal gitu, apa candal gitu? Dicandolake, dikaitkan atau digantungkan di ranting pohon. Istirahat Rasulullah. Ada satu orang datang sama Abu Jahal. Abu Jahal, tunjukkan saya di mana Muhammad. Katanya Abu Jahal, berani kamu sama Muhammad katanya. Abu Jahal saja bingung kalau ketemu Nabi Muhammad. Berani kamu, berani. Mau kamu apakan kalau ketemu Muhammad? Akan saya pisahkan kepalanya dengan tubuhnya. Di mana Muhammad? Itu Muhammad baru istirahat tidur di bawah pohon. Datang, diambil itu pedangnya Rasulullah. Ketika diambil, terbuka mata Rasulullah. Berdiri Rasulullah, ahlan wa sahlan ya marhaba. Ada yang bisa saya bantu? Kaget orang ini. Tidur, tapi bisa bangun melihat itu. Karena hatinya tak pernah tidur Rasulullah. Ya, kalau kita, Masya Allah, Jumatan saja tidur ya. Mau saya ajarkan enggak doa ketika Jumatan? Oh ya, dihafalkan. Ini serius saya ngajarkan. Ya enggak usah bayar. Ketika Jumatan, sholat Jumat, masuk masjid, duduk, baca Bismillahirrahmanirrahim, ahya, Bismillah. Daripada sampean tidur dan baca doa, kasih doa ini. Itu tidur ternikmat mas, ya. Tidur ternikmat masya Allah. Kadang khatibnya itu tidur kan. Masya Allah ya. Ini luar biasa. Rasulullah hatinya tidak pernah tidur. Bangun Nabi Muhammad ditegur atau disapa oleh Nabi Muhammad. Ahlan wa sahlan. Ada yang bisa saya bantu? Pedang tadi itu diletakkan di lehernya Nabi Muhammad. Kata orang kafir tadi, ya Muhammad, kalau pedang ini ada di lehermu, siapa yang akan menolong kamu? Allah. Cuma dijawab sama Rasulullah, Allah. Jatuh pedangnya tadi, diambil oleh Rasulullah gantian, diletakkan di lehernya orang tadi. Kalau kita kan menisap, gitu. Kalau Rasulullah enggak, diambil pedangnya, diletakkan di lehernya orang tadi. Apa kata Rasulullah? Kalau pedang ini ada di lehernya, siapa yang akan membantu kamu? Tidak bisa ngomong, tidak bisa jawab. Kata Rasulullah, pedangnya dimasukkan sarungnya. Kata Rasulullah, sudah pulanglah. Gimana? Mau masuk Islam? Tidak, pulang. Saya lepaskan. Baru berapa langkah, kembali lagi kepada Muhammad Rasulullah. Ya Muhammad, tadi wajah yang paling aku benci adalah wajahmu. Sekarang wajah yang paling aku cintai adalah wajahmu ya Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Kita ceramah sampai gembor-gembor. Ma'asyiral muslimin, ayo. Ya, pengajian di mana-mana. Luar biasa, sholat subuhnya hilang. Luar biasa. Kemudian Rasulullah ini ya tidak ada bayangannya. Kalau terkena sinar matahari tidak ada bayangannya. Karena jasadnya Rasulullah terbuat dari cahayanya Allah. Kan jadi dibaca tadi di dalam Simbuturan kan min nurih tadi kan ya. Dari Sayyidina Jabir.
cahaya. Karena matahari diciptakan oleh Allah dari siapa? Dari cahayanya Nabi Muhammad. Dan bayangannya Rasulullah memang tidak diadakan oleh Allah karena khawatir nanti ada yang menginjak bayangannya Rasulullah. Turun balak, Pak. Bayangan saja diselamatkan oleh Allah, apalagi. Makanya kita kalau dekat dengan Rasulullah, jalin hubungan hati kita dengan Nabi Muhammad, selesai masalah. Kita diciptakan oleh Allah di dunia ini buat apa? Buat kenali Rasulullah. Maka kamu akan bisa sholat tenang, kerja tenang, ya kan? Punya keluarga tenang, semua tenang. Jadi hakikatnya kita diciptakan oleh Allah buat apa? Buat ibadah, Ustaz. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nggak bisa ibadah kalau nggak kenal sama yang ngajarkan ibadah sama kita. Quran saja nggak bisa kok kita menjadi ahli Quran walaupun hafal Quran kalau tidak kenal siapa yang membawa Al-Quran. Singkat cerita, kita lanjutkan sedikit lagi. Rasulullah bagaimana keistimewaannya? Katfahu qad a'alata qauman idza jalasu. Rasulullah ini kalau duduk itu tingginya Rasulullah, pundaknya Rasulullah ini lebih tinggi sedikit. Waktu Isra Mi'raj, Nabi Muhammad itu berjumpa Nabi Adam. Tahu enggak tingginya Nabi Adam, Bu? Nabi Adam itu 30 meter. 30 meter. Ini mbahnya kita ini. Ya kan, kalau kita kan semakin kuntet. Makin kuntet, lama-lama habis. Subhanallah ya. Ini Rasulullah berjumpa Nabi Adam, Rasulullah tetap tinggi, lebih tinggi sedikit di atasnya Nabi Adam. Allah tidak akan merendahkan Nabi Muhammad. Makanya yang merendahkan Nabi Muhammad insya Allah tetap tersenyum. Tapi Allah dan malaikatnya, umatnya yang tidak akan tersenyum. Sahabatnya yang tidak akan tersenyum. Rasulullah direndahkan, nyawa kita taruhkan. Sahabat itu Sayyidina Ja'far, kakaknya Sayyidina Ali, ya hilang semua tangan kakinya. Tetap saya membela Allah, saya membela Rasulullah, saya cinta dengan Nabi Muhammad. Sahabat itu, Bu, Pak, kalau perang apa? Menyelamatkan diri sendiri. Ya, kita perang mungkin alasannya untuk membela tanah air. Itu kan alasan, ya. Terpaksa kita perang karena tanah air, kan begitu. Kalau sudah di medan perang, bingung gitu. Jangan sampai terluka. Sahabat tidak peduli dengan dirinya. Jadi kalau sahabat perang itu yang dilihat Rasulullah. Matanya para sahabat tertuju kepada Rasulullah. Jangan sampai ada yang melukai Nabi Muhammad. Masya Allah. Sahabat ini. Makanya kalau ada orang yang menghina sahabat atau ahli baitnya Rasulullah, dilaknat sama Allah dia. Pengen jadi musuhnya Allah tadi. Kan begitu. Orang yang mengaku cinta dengan Nabi Muhammad tak pilih kasih. Sahabatnya semua cinta. Keluarganya Rasulullah semua harus cinta. Tak ada pilih kasih. Tapi tak ada tapi. Wa ma jara bainas shihabi naskutu anhu wa ajral ijtihad. Siapapun sahabat Nabi Muhammad, sahabat ketemu Rasulullah langsung kok darahnya dikeluarkan untuk Nabi Muhammad. Nah, kemudian hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, indal wiladati syekh ya dhabi muhtadani. Rasulullah ini lahir dalam keadaan sudah berkhitan, sudah dalam keadaan sunat. Sudah sunat Rasulullah. Lahir seperti disesar, tapi yang menyesar, yang operasi Allah. Terbuka itu perut ibunda Nabi Muhammad Sayyidah Aminah, keluar Rasulullah, nutup kembali tanpa ada bekas dan tidak ada darah nifas setetes pun. Mengandung tidak seperti mengandung. Kalau ibu-ibu mengandung sudah 9 bulan, jalannya kayak main grandeng. Ya Bu ya. Ini ibunya Rasulullah
9 bulan, kayak 1 bulan, 2 bulan. Tidak berat sama sekali ketika membawa Nabi Muhammad. Malah semakin dientengkan oleh Allah. Merasakan ibunda Ibunda Rasulullah ini, Sayyidah Aminah ketika hamil, itu merasakan lebih enteng, lebih nyaman daripada sebelum hamil. Bayangkan, kan aneh Bu ya. Ibu-ibu ini kalau hamil berat apa enteng Bu? 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 Masih hidup? Belum hidup? Berat apa enteng Bu setelah hamil? Berat ya? Kadang ibu-ibunya kapok, saya nggak mau hamil lagi, setahun hamil lagi. Kapok lombok. Nanti ngelahirkan sakit, sudah Pak ya, saya nggak mau hamil lagi, udah tahun depan hamil lagi. Apalagi kiai-kiai Habib-Habib yang ada di sini, anaknya banyak-banyak. Karena hiburannya cuma itu. Masa Habib suruh dangdutannya nggak mungkin tuh Pak. Habib suruh majelis di hehe atau di warung-warung nggak mungkin, ya kan? Kiai suruh di jalan-jalan nggak mungkin. Bersama keluarganya pasti. Terakhir, ya kan? Ini adalah keistimewaan Rasulullah. Barang siapa hadil khasa'is fahfadha takun aminan, yang menghafal bakal dikasih keamanan oleh Allah. Min syarri narin wa surrakin wa min mihani, dari api, kebakaran ya, atau dari maling, rampok, atau mungkin dan di sini dari mara bahaya, apapun yang berbahaya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tiada lain kita mengetahui keistimewaan Rasulullah seperti ini untuk supaya tambah mahabbah cinta kita kepada Nabi Muhammad ya. Mulai sekarang Pak Bu ya, pulang dari tempat ini kalau bisa punya semboyan apa? Moh mikir. Ada apapun curhatkan kepada Nabi Muhammad. Saya belum bisa sampai ke Nabi Muhammad. Datang ke para habaib, para kiai, para ustadz ini. Sampaikan saya ke Rasulullah, begitu. Kalau sudah sampai ke Rasulullah hajatnya enak, tapi kalau sampai ke hajat mungkin kabul, mungkin tidak. Sampai yang ke Rasulullah lama. Nah ini PR ini. Ini termasuk kunci kesuksesan kita dunia dan akhirat. Terakhir, sebelum kami tutup, saya dapat pesan dari Kiai tadi untuk mengumumkan ada apa Ustaz? Apa? Bismillah mana tadi? Apa Ustaz? Ini? Betul ya, betul. Ini madu palsu Pak. Madu asli nggak berani ya Habib ya. Ini dari beliau, ini madu kombinasi 3 sunnah. Madu murni ya saudara, sama minyak habbatus sauda, sama kurma, sari kurma. Ini sudah di asma. Oh, Masya Allah, asma ini luar biasa ya. Sudah diwirid ya, sudah diwirid. Gak mandi, gak manjur katanya, uang dua kali lipat akan kembali. Oh ini hebat Ustaznya. Gak mandi, 2 kali lipat uang kembali. Sama nasib ini. Sebelum dikonsumsi, dikocok dulu. Obat segala macam penyakit katanya, kecuali 1, mati. Tak habis mati. Ya, kalau sudah Israel mertamu, Assalamualaikum, siapa Israel? Sebentar, utang saya kurang sidik, belum lunas. Subhanallah ya, dikocok dulu baru dikonsumsi. Obat segala macam penyakit. Kalau tidak manjur, minimal untuk daya tahan tubuh bertambah. Jadi yang setiap hari masuk angin dikeroi ya,
belakangnya itu ada gambarnya pulau-pulau. Insya Allah nggak keroan lagi, seger, sehat walafiat. Untuk anak-anak juga bisa. Dikocok dulu pokoknya, ada minyak jintennya. Kemudian bisa menjadi detox. Jadi kalau jenengan punya penyakit, minum ini terasa badan tidak enak. Jadi jenengan ada sakit, kecuali sakit hati. Ya ini dikocok, kemudian diminum. Kalau badan terasa tidak enak, lanjutkan. Katanya lanjutkan. Insya Allah bisa sembuh. Sudah berapa tahun Ustaz? 8 tahun. Nah sudah 8. Ustaznya saya tanya, tidak mudeng. Ini sebetulnya madunya siapa atau gitu? Kayaknya bingung, ini madunya siapa tuh? Ya, ini sudah 8 tahun, alhamdulillah, tanpa label sudah sampai kemana-mana. Ini bukan mempromosikan, buat apa dipromosikan? Ya, ini hanya dikenalkan saja, supaya umat Muslim ini dapat obat cinta kepada sunnahnya Nabi. Ya kan, sunnah Nabi, sunnah itu minimal dapat pahala. Dan nggak ada ceritanya sunnah nggak mandi, nggak perlu yakin. Tapi kan perlu yakin, Habib. Nggak perlu yakin. Kalau wedang jahe yakin sampai. Tapi kalau madu nggak perlu yakin. Ya, syak ragu-ragu minum sembuh insya Allah. Nah, ini namanya madu alarm. Namanya saja sudah alarm. Ngojos sampean. Ya, ini monggo nanti harga langsung kepada beliau ya. Insya Allah bisa membantu untuk pengobatan, untuk daya tahan tubuh kita, anak-anak juga bisa. Ya, ini monggo. Dan madu ini bukan hanya ceritanya bukan hanya membantu dalam pengobatan dan kesehatan, bahkan bisa mempercepat seseorang untuk meninggal dunia. Tak jadi beli deh. Ini terakhir ya, terakhir. Mas sudah capek semua ini ya. Beli 1 dapat 2. Beli 2 dapat saya. Ya, ini waktu itu ada orang 3 hari 3 malam sakaratul maut. Tak sadar, tak mati, merem gitu. Tak sadar, tak mati, cuma gitu. Bahasa Jawanya sentik-sentik, sakarat. Bingung, ngomong sama satu orang, tolong didoakan ini bapak saya. Katanya orang tadi, kasih madu saja. Sudah dikasih madu, tetap begini. Akhirnya dibawakan madu ini. Kasih madu ini, tuh sudah tadi, tak apa-apa, coba saja. Baru dileletkan begini, meninggal. Ya Allah ya, bukan peswayai. Subhanallah, yang takut, yang bawa madu ini, Masya Allah. Telepon saya, ini kan ceritanya madunya kita. Telepon saya, Habib, ini madunya sampean bunuh orang. Kok bisa? Ini diuntal sak botolnya apa begini? Enggak, Beb. Nah kok bisa ceritanya begini-begini? Oh, orang Jawa itu ya, orang Jawa biasanya orang-orang tua itu punya cekelan, punya ilmu. Ya, ilmunya tadi memperlambat kematiannya dia, harus dihilangkan dulu. Nah karena madu ini ada asma'nya, ada lirik doanya, jadi yang jalan bukan madunya tapi doanya. Ketika dileletkan begini, langsung hilang tadi ilmunya, terus bisa kembali cepat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah saya tanya, nah anaknya bagaimana? Anaknya terima kasih sama saya, katanya. Oh ya bagus. Sampean bukan membunuh ya, tapi merencanakan pembunuhan. Jadi insya Allah ini bisa untuk segala macam lah, husnudzan
ini sunnah Nabi. Kita niatkan bukan semata-mata bisnis, tidak. Semenjak 8 tahun yang lalu untuk dakwah ilallah, membantu umat untuk mempromosikan sunnah Nabi, dan sebagian hasil kita ambil untuk maslahat dakwah di Solo Raya sana. Alhamdulillah banyak ustadz-ustadz dari Jawa Timur yang dakwah di sana, terutama Sidogiri. Banyak sekali di sana. 50 orang lebih. Alhamdulillah. Di Solo Raya sana. Alhamdulillah. Nah, semoga monggo yang berminat ada di depan sana. Harga berapa, Ustaz? Gratis. Oh ya. Harga nanti bisa tanya sama panitia, katanya 100.000 katanya. Sejak 8 tahun yang lalu sampai sekarang tetap 100.000. Tak mandi uang kembali 2 kali lipat. Minta sama Kiai. Yang bawa tanggung jawab. Monggo, insya Allah tidak merugikan, bisa membantu daripada banyak konsumsi obat dan lain sebagainya. Insya Allah bisa membantu. Yang penting dikopiok dulu sebelum dikonsumsi. Nanti ada brosurnya, 1 madu 1 brosur. Alhamdulillah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga insya Allah hadirnya kita di tempat ini tidak pulang terkecuali mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf kepada para habaib, para kiai, maafkan al-fakir kalau ada kekurangan dan kelancangan kami. Mohon maaf dan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa yang beliau sampaikan mudah-mudahan bersama dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita malam ini majelis Alhamdulillah. Sedih ketawa. Alhamdulillah, kali itu kabar gembira bagi saya, bukan kita semua. Daun beliau Habib Hasan, untuk para habaib yang hadir dan para kiai yang hadir, balas gratis, balas nih. Gratis panjenengan aja. Muhammad. Alhamdulillah, tanpa, mohon maaf nun sewu Habib, tanpa kita ngaturi beliau untuk hadir ke majelis sholawatan al-wafilin, tanpa mengundang beliau berkenan hadir. Alhamdulillah, hadito rajukeh seraja, rezeki yang agung yang besar. Amin ya rabbal alamin. Kala tawuna Habib pula ini mempas muncul wani biro. Dan gue tanya Gajah Agus, jadi membuat 2 Solo PP, kalau bahan bakarnya adalah solar yang biasa paling tidak 700.000. Kalau pakai solar deck ya sekitar 1.300.000. Bondowoso Solo PP. Solar deck sekitar 1 juta. Berapa Agus? 1.300.000 mon solar deck. Bukan mobil Habib, bahan bakarnya mobil. Bahan bakar mobil. Pertama, larangan boleh. Bondowoso Solo pertama PP bisa sekian, terima kasih. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi tanpa kita mengundang beliau, tanpa nyabis, tanpa 700.000, 1.300.000, ya cukup 100.000 lah. Sudah dapat madu rasa ya. Madura. Muhammad. Mudah-mudahan itu beliau ingat dalam emot dan dawuhipun almarhum Bapak. Beliau pernah ngendika bahwa sholawat itu sakti. Ini buktinya, satu bukti bahwa sholawat bisa mendatangkan orang yang tidak pernah kita kenal sebelumnya. Muhammad. Sholawat
Habib Hasan bin Zain Al-Idrus Sulu yang tanpa kita kenal sebelumnya, tanpa kita pernah berkumpul sebelumnya. Alhamdulillah malam ini dengan kesaktian solawat Kaula Junan bisa mendapatkan ilmu dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kita tidak hanya dikumpulkan di dunia ini, tapi mudah-mudahan kita dikumpulkan di akhirat kelak dalam ridho Allah, naungan Allah, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Surat Al-Ladzina ta'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kita doa maulid yang akan dipimpin oleh beliau Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Haddad. Tidak hanya beda Al-Haddad. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Haddad, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Haddad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Lebih sedang sopan datang gudeg semua ngobong belum mati belum. Alhamdulillah malam makin ya. Salawatan Rabi Al-Hasan dan seterusnya. InsyaAllah beberapa bagi para jenis saja. Bersalawat Rabi insyaAllah menerima ridha dari Allah SWT. Syukur kita dengan orang-orang yang raja. Kita dengan dari Habib Hadramaut ke Sa'id Rizkun. Ya Masya Allah. Habib Ali bin Hasan. Dengan Habib Hasan dan Zain Al-Idrus. Cukup kali terus orang selawatan ini. Ilahan salam Rasulullah SAW. Ilahi la sekunil firdaus ahna wa la ta'ala naril jahim. Fahabli taubatan waghfir dhunubi fa'innaka ghafiruz dzanbi. Kata jangan suara. InsyaAllah dengan sekian aku nak. Ila sesudah Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Yahuda wajah lana bisayyidi wa habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadala syarifi mashkuran wa fihi mahmuda wa yatuba amali bil a'mal al-maqbula wa tawajjuhi wa tawajjuhatil khalisah wa sunnat al-mawsula. Allahumma ya man ilahi tawajjuh al-a'mal wa ta'udu dhafira wa ala tabi'i ziddihi tahassa biha tatamsha min al-qulubat al-ghamira. نتوجه إليك بأشرف الوسائل إليك سيد المرسلين عبد الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمد رسائل العالمين أن تصلي وسلم على ذكر الذات الكاملة مستولى الأمانات وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك المخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن قرب وأثر جاز من بادك عباد وسادك كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالق المقصود من ذوي أجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة الكرام من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تراعي لنا في حركاتنا وتقناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أقوالنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا وتتقبل منا ما تحركنا في نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين
العابدين وفي فرائض اتباعه من السالكين ولأهل طاعته من الموقين ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيلنا. آمنا بك وبرسول وما جاء به من الخير وتوجهنا به إليك مستسلمين أن تقابل المسلم منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وآله وظهره وأمر بركته وشريف الكريم أولادنا ووالدينا وأهل قبرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وآدم هذا الدين القويم في جميع الأخبار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة مأمنا وسورا. واكشف اللهم قربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين اجمعين وفي شر المعتدين والظالمين واصرف الأجر لك بجميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر من المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الهرز المكين من الذنوب والخطايا واجعلنا في المجد والشرك في خدمة القائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واغفر لنا منك بخير المين وسلمك من على هذا الحديث والدول والإسلام والأرواح والجلد وعلى آله وصحبه ومن يمسوا وأخذ دعوانا الحمد لله الثانية وجاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فإنك غافر ربنا تقبل آمين. السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بالقبول وتمام الرسول محمود صلاح ان شاء الله ظاهرا وباطنا دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأولادنا بناتنا أخواتنا وجمع صلوات ربنا هذا لكل صالح سمعنا واسر والصالحون صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Alhamdulillahirrabbilalamin. Seperti biasa ketika meninggalkan lokasi sholawatan, seluruh kita tetap menjunjung tinggi akhlakul karimah, sopan santun lahir batin. Selamat sampai di rumah, selamat sampai tujuan, selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallah.